Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dewi Sri Indriati Kusuma, SPD MSI, Kepala UPT SMP Negeri 18 Medan, akan berbagi praktik baik mengenai pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka dengan judul Kumerjargi, Kurikulum Merdeka Belajar Berbagi. Kurikulum Merdeka adalah konsep kurikulum yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. UPT SMP Negeri 18 Medan merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Pada tahun pertama, beberapa guru dan sekolah merasa bingung tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka karena tidak adanya pedoman yang jelas. Ini dapat mengarah pada interpretasi yang beragam dan hasil pendidikan yang tidak konsisten. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya, fasilitas, atau staf yang cukup untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pada penyesuaian pendidikan dan kebutuhan individu siswa. Guru kesulitan dalam mengajar siswa dengan kebutuhan yang berbeda secara efektif. Penilaian hasil pendidikan menjadi lebih kompleks dalam kurikulum Merdeka. Menerapkan kurikulum Merdeka memerlukan perubahan dalam budaya sekolah, pendekatan pembelajaran, partisipasi orang tua, dan respon terhadap perkembangan teknologi. Sebagai kepala sekolah, saya memiliki kewajiban memastikan kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan di satuan pendidikan yang saya pimpin dengan berbagi praktik baik, yaitu Kumerjargi yang siap diimbaskan ke sekolah terdekat yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kurikulum Merdeka. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka, banyak tantangan yang dihadapi. Kebutuhan siswa yang berbeda juga menjadi tantangan ketika ada banyak siswa dengan kebutuhan beragam dalam satu kelas. Kurikulum Merdeka membuat penilaian hasil pendidikan menjadi lebih kompleks. Penilaian yang adil dan objektif juga menjadi tantangan bila tidak ada kerangka kerja penilaian. Menerapkan kurikulum Merdeka memerlukan perubahan dalam budaya sekolah, pendekatan pembelajaran, partisipasi orang tua, dan respon terhadap perkembangan teknologi. Perubahan ini menjadi tantangan kepada guru dan stakeholder sekolah. Aksi nyata beberapa praktik baik Kumerjargi yang telah dilakukan: 1. Mengaktifkan akun belajar.id dan melakukan pendampingan untuk seluruh guru SD SMP sekota Medan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan dan Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sumatera Utara. 2. Setelah selesai lokakarya yang dilakukan oleh Balai Besar Guru Penggerak, kepala sekolah dan guru komite pembelajar melaksanakan belajar berbagi sesama guru di satuan pendidikan berkolaborasi dengan pengawas sekolah penggerak dan pelatih ahli. Pelatihan IHT in-house training rutin dilaksanakan 2 kali sebulan agar guru memiliki interpretasi yang sama dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. 3. Melaksanakan pelatihan guru sesuai kebutuhan agar guru dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum yang sesuai dengan kurikulum penggerak. Pelatihan guru dilaksanakan secara daring dan luring. Semenjak menjadi sekolah penggerak, saya bertugas sebagai PLT di UPT SMP Negeri 25 Medan, UPT SMP Negeri 4 Medan, dan UPT SMP Negeri 23 Medan. Saya sudah mengimbaskan program sekolah penggerak kurikulum Merdeka dengan berbagi praktik baik untuk sekolah se-subrayon di tempat mana saya ditugaskan sebagai PLT sebanyak 52 sekolah selama 2,5 tahun. Melaksanakan webinar mengenai pelatihan guru sebanyak kurang lebih 30 webinar dalam 2 tahun berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia, P3SU, dan berbagai organisasi profesi atau komunitas belajar lainnya. Bekerja sama dengan PTPN 4 untuk melatih guru mengenai kurikulum Merdeka untuk guru se-Sumatera Utara
yang dilaksanakan 4 tahap dalam 1 tahun. Kami sudah melaksanakannya selama 2 tahun. 4. Saya rutin melaksanakan pembinaan dan pendampingan di satuan pendidikan tempat saya bertugas. Hasilnya digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. 5. Menerapkan sistem penilaian yang adil dan objektif. Kami melaksanakan panen raya P5 untuk menilai dan mengukur keberhasilan siswa selama 1 tahun. Strategi yang saya gunakan untuk ketujuh item di atas adalah dengan cara 1. Analisis kebutuhan guru. 2. Pelatihan teman sejawat. 3. Imbaskan ke sekolah lain. Strategi tersebut dinamakan API. Sesuai dengan namanya, api merupakan simbol yang selalu menyala, panas, agar tetap semangat dan konsisten dalam melaksanakan Kumerjargi. Dengan Kumerjargi, saya mendapat kesempatan untuk memaparkan proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka pada bulan Juni tahun 2022 dan dipilih sebagai utusan dari Indonesia untuk mengikuti Climate Change Educator Seminar di Prancis. Yang menjadi faktor keberhasilan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka: 1. Perencanaan yang komprehensif dan matang. 2. Pemahaman konteks. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. 4. Komitmen pemangku kepentingan. 5. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan. Pembelajaran yang dapat diambil dari pengimbasan praktik baik yang sudah saya lakukan: yang pertama, evaluasi berkelanjutan. Yang kedua, pentingnya responsif. Yang ketiga, belajar dari kegagalan. Yang keempat, komunikasi yang terbuka dengan semua pemangku kepentingan. Yang kelima, kemampuan beradaptasi dan merespon perubahan adalah aset yang sangat berharga dalam mengembangkan strategi yang berhasil. Pembelajaran dari proses adalah bagian yang penting dalam perencanaan strategi, hal yang memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan dan meningkatkan dalam pelaksanaan di masa depan. Demikian paparan saya mengenai pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang berjudul Kurikulum Merdeka Belajar Berbagi Kumerjargi. Salam hormat, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.